Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drasta Cika Pamarsya dari IAIN Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang teori-teori belajar, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung saja ya, kita bahas materinya. Nah, di dalam kehidupan itu, belajar itu sangat penting. Mengapa dikatakan penting? Karena pada dasarnya belajar itu bertujuan untuk melakukan perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Di dalam proses belajar itu ada yang namanya teori-teori belajar, di mana teori belajar ini dapat membantu para pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didiknya. Dan teori tersebutlah yang akan kita bahas pada topik pembahasan video kali ini. Pada dasarnya teori belajar itu sangat banyak. Namun yang akan saya bahas di sini yaitu hanya ada 3. Yang pertama kognitif, kedua humanistik, dan yang ketiga behavioristik. Kita akan bahasnya secara satu persatu. Yang pertama yaitu kognitif, di mana teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Di dalam penerapannya, yang pertama yaitu belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi siswa yang harus lebih aktif. Yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Dan yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik atau tanpa paksaan. Nah, apa sih kelebihan dari teori ini? Yaitu bisa menjadikan peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Kemudian bisa membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar agar lebih mudah, lalu mengutamakan dalam mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Lalu kekurangannya apa sih? Yang pertama ada teori ini tidak dapat digunakan secara menyeluruh untuk satuan pendidikan, karena teori ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Sedangkan yang kita ketahui kemampuan daya ingat peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua adalah teori humanistik, di mana pada dasarnya teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia atau pembelajaran dipusatkan pada diri seseorang. Jadi, dalam teori ini, pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator. Prinsip teori belajar ini yaitu yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. Yang kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Yang keempat, belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. Yang kelima, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan dengan lancar. Yang keenam, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat hasil pembelajaran lebih mendalam. Yang ketujuh, perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Dan yang kedelapan, pembelajaran sosial adalah belajar, proses belajar. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, memunculkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, tenaga pendidik justru memiliki tugas yang lebih ringan, tidak terpaku untuk menyelesaikan materi, tetapi lebih fokus kepada pengembangan setiap individu yang belajar. Yang ketiga, cenderung merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Yang keempat, teori belajar ini cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Yang kelima, memunculkan perasaan senang atau tidak ada paksaan. Yang keenam,
melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Lalu, kekurangan dari teori ini yang pertama yaitu memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Yang kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan peserta didik yang lainnya yang sudah memiliki niatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang ketiga, peserta didik bisa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan atau tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi di dalam teori ini lebih mengandalkan hasil tanpa memikirkan prosesnya seperti apa. Lalu kelebihan dari teori behavioristik ini yang pertama yaitu membantu siswa mencapai tujuan belajar. Karena di dalam teori ini lebih mengutamakan hasil daripada proses. Yang kedua, membangun konsentrasi individu. Nah, di sini guru harus lebih aktif daripada siswanya karena untuk membangun konsentrasi siswanya. Yang ketiga, materi dirancang secara khusus. Karena di dalam teori ini guru lebih aktif, maka gurulah yang menentukan siswanya akan seperti apa. Yang keempat, sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Lalu, kekurangan dari teori behavioristik yaitu yang pertama, berpusat pada guru. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan daripada latihan. Yang ketiga, kaku dan membosankan. Yang keempat, siswa menjadi lebih pasif dan tidak inovatif. Jadi demikianlah pembahasan materi mengenai teori-teori belajar. Sebenarnya banyak ya teori-teori belajar itu, namun yang saya bahas di sini kan hanya ada 3. Nah, sebagai pendidik itu harus tahu tentang teori belajar karena nantinya pendidik itu harus tahu memecahkan situasi di kelas. Teori mana yang akan diterapkan dan dipakai. Jadi, tidak semua mata pelajaran itu bisa menggunakan teori belajar yang sama. Bahkan dalam satu mata pelajaran dan dalam satu pertemuan saja bisa saja menggunakan teori yang berbeda-beda. Jadi, pendidik harus pandai melihat situasi di dalam kelas, membaca karakter siswanya, supaya pendidik bisa menerapkan konsep belajar dengan baik, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.